Selamat siang, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Saya Bernadette. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang dalam acara BISTOK 85, edisi ke-6. Topik kita hari ini adalah Climate Change and Global Warming, Impacts and Opportunities. Acara ini bisa dilihat secara live juga di FB Ika Sanmar dan FB Hermas Heru Haryono. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita awali dengan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk kelancaran acara ini lewat doa yang kita panjatkan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Demi kenyamanan kita semua, saya ingin mengingatkan tentang aturan peserta BISTOK ini sebagai berikut. Mohon peserta menonaktifkan mikrofon atau mute dengan mengklik tanda mikrofon sampai tanda silang berwarna merah timbul pada gambar mikrofon. Acara akan dipandu oleh moderator. Panitia akan menonaktifkan juga mikrofon peserta selama sesi presentasi berlangsung. Sesi tanya jawab akan diberikan oleh moderator setelah pemaparan dari narasumber, serta peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui Zoom chat. Demikian dan terima kasih atas pengertian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Narasumber kami hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Edwin Aldrian, Bachelor of Engineering and Master of Science. Mari kita lihat background beliau. Profesor Dr. Edwin Aldrian, BNG MSc, panjang ya, telah mendapatkan pendidikan untuk keahliannya diawali di Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan program beasiswa Habibie untuk meneruskan ke McMaster University Kanada untuk mendapatkan S1-nya. Kembali ke Indonesia, bekerja di BPPT, kemudian kembali lagi mengambil S2-nya atas beasiswa dari Monbusho ke Earth Science di Institute for Hygrospheric and Atmosphere Science, Nagoya University, Jepang. Melanjutkan S3-nya juga di Max Planck Institute für Meteorologie Universität Hamburg di Jerman atas beasiswa DAAD. Bravo Pak Edwin. Seperti saya bilang tadi, diawali bekerja di BPPT, kemudian menjadi direktur BMKG sampai tahun 2009 sampai tahun 2016, kemudian kembali lagi ke BPPT sebagai profesor riset sampai sekarang. Selain itu, beliau juga membagi pengetahuan menjadi dosen di di Universitas Indonesia, di Institut Pertanian Bogor, juga di Universitas Udayana. Dari tahun 2015 sampai nanti tahun 2022 ya Pak Edwin, mewakili Indonesia di Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC Working Group 1, Vice Chair. Selain itu, Pak Edwin juga selain di IPCC, Pak Edwin juga mengikuti organisasi atau menjadi anggota di organisasi internasional lainnya seperti World Meteorological Organization sebagai tim khusus infrastruktur dan
institutional kapasitas. Bahasa Inggrisnya ya, infrastructure and institutional capacity. Juga bekerja atau membantu di Scientific Advisory Committee dari Acid Depletion Monitoring Network di Asia Timur. Demikian introduction kami tentang Profesor Dr. Edwin. Selamat siang Bapak Profesor Dr. Edwin. Terima kasih telah menerima permintaan kami untuk menjadi narasumber dan memberi pencerahan tentang iklim dan perubahan-perubahannya yang dapat berdampak ataupun membantu perkembangan bisnis kita. Saya juga akan perkenalkan kedua moderator kami yang hebat, yaitu Bapak Anton Kristanto yang pertama, yang sekarang menjadi G&G Advisor untuk Pertamina dan Pertamina IP Cepu. Yang kedua adalah Bapak Handianto Wijoyo, yang juga telah mengabdi di Universitas Prasetya Mulia sejak tahun 2008, sekarang menjabat sebagai Director of Undergraduate Program School of Business and Economics. Selamat siang Pak Anton dan Pak Handi. Terima kasih atas supportnya dalam tim bisnis kami. Dan saya persilahkan Pak Anton untuk melanjutkan introduction ini. Dan waktunya untuk Pak Anton dan Pak Handi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Edwin dan Bapak Ibu sekalian siang ini. Saat ini Pak Edwin nanti akan memberikan pandangannya tentang climate change. Climate change yang kita gambarkan itu masih ada di awang-awang, masih jauh, dan kemudian tidak ada di sekitar kita saat ini. Mudah-mudahan dengan narasi atau presentasi yang dilakukan oleh Pak Edwin nanti kita akan membumikan itu apa itu climate change, efeknya, impact-nya, lalu kemudian business opportunity-nya nanti. Kemudian setelahnya rekan saya Saudara Handianto yang juga merupakan Direktur S2 di Prasetya Mulia. Jadi Direktur Pascasarjana di Prasetya Mulia nanti akan mendiskusikan sedikit mengenai impact, memberikan ulasan dari segi keekonomian dan bisnis. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh saya sedikit tentang popular knowledge mengenai risk dan opportunities dari climate change. Jadi itu yang akan ada saat ini. Nanti setelahnya kita akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya tentu fokusnya ke Pak Edwin. Presentasi yang akan saya lakukan ini hanya merupakan complementary dari yang nanti Pak Edwin akan sajikan. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran sedikit. Ini adalah forum dari Sanmar 85. Kebetulan beberapa dari kami berinisiatif untuk membuat BISTOK ini, terutama inisiator utamanya adalah Hermas Heru Haryono. Biasanya kami memberikan gelar kepada beliau ini direkturnya BISTOK 85. Nah, kemudian kami juga dibantu oleh Berna saat ini. Selain itu juga kami memiliki diskusi light talk seperti hobi, kemudian diskusi mengenai keluarga, dan sebagainya yang memberikan gambaran betapa perjalanan pribadi kita sampai saat ini. Jadi ada 2 session light talk, dan satunya lagi adalah BISTOK. Namun kita ini meskipun disebutnya BISTOK, kita bawa sebagai diskusi yang santai agar nanti lebih mengenai yang ini. Silakan, kami sekarang serahkan podiumnya ke Pak Edwin. Mudah-mudahan gambaran dari movie yang diputar oleh Berna tadi memberi gambaran introduksi betapa climate change itu sebetulnya adalah sesuatu yang real di dekat kita, meskipun konsepnya masih sebagian besar
menganggapnya ini di awang-awang. Silakan Pak Edwin, kita persilakan kepada pembicara utama kita untuk memaparkannya. Baik, para rekan-rekan sekalian, mungkin ada beberapa guru kita juga di sini. Saya mengaturkan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya sungguh berbahagia untuk bisa tampil di hadapan kawan-kawan dan sekali tantangan. Tadi katanya ini ada BISTOK, ada live talk. Jadi sebenarnya kemarin memilih live talk juga karena ingin bercerita mengenai pengalaman saya berkunjung ke beberapa negara, tapi mungkin di lain kesempatan. Jadi kawan-kawan lebih menginginkan bicara bisnis dulu dan pencerahan masalah perubahan iklim. Jadi nama saya adalah Edwin Aldrian. Saya sebagai Profesor Meteorologi dan Klimatologi di BPPT. BPT adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Lalu saya juga bekerja di IPCC sebagai Working Group 1 Vice Chair. IPCC adalah Badan PBB masalah spesial untuk sains perubahan iklim. Jadi itu dulu dibentuk tahun 79. Sebagai ibunya adalah World Meteorological Organization dan United Nations Environment Program. Nah, kita melakukan semacam namanya pengkajian mengenai sains perubahan iklim. Jadi mempelajari masalah sains perubahan iklim, lalu impact dan vulnerability dan adaptasi, lalu yang ketiga adalah mitigasi. Itu jadi terbagi dalam 3 working group. Nah, hasilnya ini cukup menggugah dunia. Yang pertama hasilnya itu mendorong pada pembentukan UNFCCC. UNFCCC kantornya di Jerman, di Bonn. Ini dekat sama Bernadette. Lalu juga hasil yang kedua itu mendorong pada Kyoto Protocol. Jadi Kyoto Protocol itu rejimnya sudah berganti, sekarang Paris Agreement. Tapi ini adalah sejarah. Yang kami lakukan pengkajian keempat itu memenangkan hadiah Nobel Peace Prize tahun 2007 bersama Al Gore. Lalu yang achievement kelima itu mendorong pada pembentukan Paris Agreement. Nah, saat ini kita dalam cycle ke-6. Saya sendiri menjadi pengurus IPCC pada cycle ke-6. Dan saya menjadi pengurus IPCC ini mewakili Indonesia. Ini ada 34 orang seluruh dunia yang menjadi pengurusnya. Jadi mereka mewakili 34 negara. Sekarang ketuanya adalah profesor dari Korea. Itu adalah profesor ekonomi. Jadi bisa dibayangkan. Jadi mungkin bukan basicnya climate seperti saya, tapi dia orang ekonomi, tapi dia yang ahli dalam masalah-masalah dampak dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Dan lalu yang 3 di bawahnya itu adalah wakil ketua, yang kiri adalah orang Amerika, yaitu Co Barrett. Dia adalah spesialisnya adalah biologi. Ini tengahnya Thelma Krug dari Brazil. Dia spesialisnya adalah energi, ahli satelit. Lalu yang kanannya itu juga energi. Ini dari Mali. Mali itu adalah negara yang ibu kota Timbuktu. Jadi saya adalah orang Indonesia kedua. Yang pertamanya adalah profesor dari KLH. Itu. Jadi saya terpilih tahun 2015 di Kroasia, di Dubrovnik. Jadi saya membawa orang-orang Indonesia lainnya ke dalam cycle ini. Karena dulu waktu cycle kelima, saya sendiri ada satu-satunya orang Indonesia, jadi malu juga kalau sendirian. Sekarang ini saya membawa 16 orang Indonesia lainnya, mulai dari perwakilan dari IPB, ada yang tinggal di luar negeri, Maryland, ada yang tinggal di Jepang, Universitas United Nations, lalu ada wakil dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan banyak tentu saja dari Jawa, ITB, UGM. Di sini coba dilihat, ini ada UGM itu adalah
ahlinya adalah hukum internasional masalah peluang-peluang dalam bisnis perubahan iklim. Lalu yang paling bawah itu adalah dokter muda Dian Afriani. Dia kami dorong dan berhasil menerima beasiswa IPCC dan sekarang hari Sabtu kemarin sudah diwisuda di ITB. Jadi inilah kerja kami di sana. Nah, tahun 2007 kami menerima hadiah Nobel Peace Prize bersama Al Gore. Jadi dianggap sebagai institusi yang mendorong pada perdamaian dunia. Nah, hasil-hasil kerja kami ini mendorong pada yang saya ceritakan tadi, pembentukan IPCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement, dan berbagai impact-nya. Jadi kami tidak melakukan pekerjaan riset, tapi melakukan pengkajian hasil-hasil riset dan menjadi basis ilmiah pada institusi-institusi PBB. Saat ini yang didorong oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk berbicara dalam satu bahasa. Jadi satu bahasa dalam semua hasil-hasil dari institusi di bawah PBB dalam tujuan bersama yaitu Sustainable Development Goal. Itu kalau bahasa Indonesianya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, climate change sendiri merupakan tujuan pembangunan nomor 13 ya, beserta yang lainnya, termasuk mengurangi poverty, mengurangi kelaparan, dan kehidupan di laut dan sebagainya. Jadi saya masuk sedikit untuk masalah perubahan iklim. Ini adalah basic perubahan iklim. Jadi yang kita kenal dunia saat ini adalah dunia dengan air. Dunia dengan air, dengan tutupan air sekitar 71%. 71% daratan di muka bumi ditutupi oleh air, dan 29% itu adalah daratan. Inilah bumi atau planet kita. Tanpa air, maka bumi kita akan menjadi sangat dingin, suhu yang berkurang 18 derajat Celcius, dan dan maksudnya rata-ratanya hanya minus 18 dibandingkan dengan saat ini, yaitu plus 15 sebagai suhu rata-rata. Jadi fungsi air di muka bumi ini telah meningkatkan suhu bumi secara natural sekitar 33 derajat Celcius. Ya. Nah itu ada dibantu oleh pengaruh-pengaruh gas rumah kaca yang menaikkan suhu 33 derajat Celcius itu. Yang sebagian besar adalah pengaruh dari air yang secara natural, itu 31 derajat Celcius, dan 2 derajat itu dibantu oleh apa yang terjadi saat ini. Sedangkan sisa yang sekitar 1 derajat itu adalah pengaruh gas rumah kaca yang sedang terjadi. Nah, IPCC menggambarkan bahwa sebagian besar itu pengaruh yang terjadi gas rumah kaca itu 35% dari sektor energi, dan berikutnya 24% adalah sektor perubahan tata ruang di darat, yaitu penggundulan hutan, dari hutan menjadi perkotaan, menjadi industri dan sebagainya. Dan di bawahnya adalah industri di masyarakat, lalu berikutnya adalah transportasi, dan terakhir adalah sektor pemukiman. Nah, sekarang kenaikan gas rumah kaca itu memberi dampak saat ini sekitar 1,11. Jadi sudah di atas 1 derajat. Jadi ada sekitar segitu, 1,11 itu adalah apa yang terjadi saat ini. Jadi itu adalah pengaruh dari hasil perbuatan manusia yang ditenggarai oleh perbuatan manusia sejak zaman era industrialisasi. Jadi semestinya panas yang diterima bumi itu dipantulkan dalam hal, kalau kami istilahnya albedo, dipantulkan itu. Jadi kalau dari salju yang warna putih itu pantulnya hampir sempurna. Nah, tapi kalau yang warna-warna agak gelap itu akan diserap. Nah, tetapi dengan ada gas rumah kaca itu di atmosfer, yang notabene dapat tinggal di atmosfer sekitar 1,5 hingga 2 abad, 2 abad, jadi bukan 2 tahun atau 2 menit atau 2 jam, 2 abad. Jadi terus-menerus dia akan memanaskan bumi. Nah, itu yang dikenal dengan efek gas rumah kaca.
saya akan mencari padanan yang gampang untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi gas rumah kaca itu apa? Jadi apabila Bapak Ibu masuk ke mobil di siang hari, lalu tutup kacanya, tutup semua, tutup, dan AC di mobil itu nggak usah dinyalakan. Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan itu akan lama-lama kabin mobil itu akan terasa hangat. Nah, inilah sebenarnya efek rumah kaca yang secara lokal terjadi di mobil. Jadi kita akan pelan-pelan dipanaskan. Karena sifat dari kaca itu dia dapat meneruskan panas dari radiasi cahaya, tetapi sebenarnya dia tidak tembus, bisa juga sebagai pemisah jadi kaca antara luar atau dalam mobil. Nah, demikian pula di negara-negara kayak Jerman, Inggris dan sebagainya, yang Amerika yang sekarang itu kalau ada musim dingin mereka mengadakan rumah kaca, rumah-rumah itu. Jadi di dalamnya itu bisa jadi hangat perlahan-lahan dan seterusnya. Jadi inilah efek rumah kaca yang artinya yang sering dibicarakan orang. Yang jadi permasalahan adalah gas-gas rumah kaca itu, yaitu ada sebenarnya IPCC mendeklar ada sekitar 6 menjadi gas rumah kaca utama. Di sini saya tampilkan 3, yaitu CO2 atau karbon dioksida, lalu CH4 metana, dan nitrous oxide N2O. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kursor saya ini di ujung sebelah kanan ini, kita belum pernah dalam seumur bumi yang ribuan tahun silam sampai jutaan tahun silam, kita belum pernah sampai naik ke atas ini. Ini baru sekali dalam sejarah bumi ini kita di luar jangkauan gas rumah kaca yang biasa-biasanya. Nah, ini yang menakutkan kita sekalian, karena ini terjadi dalam waktu singkat dalam 1 abad ini. Jadi ceritanya adalah gas rumah kaca itu, greenhouse gas, itu memberi pengaruh perubahan terhadap energi yang di atmosfer, maka sebagian besar akan menimbulkan panas, dan sisanya merubah siklus air yang ada di atmosfer. Jadi parameter-parameter siklus air itu adalah parameter-parameter iklim. Makanya dikenal istilahnya adalah climate change. Jadi climate change itu diawali oleh global warming itu sendiri. Jadi perubahannya akibat climate change itu bisa forest fire, bakaran, kekeringan, tornado, sebagainya, ataupun yang tidak terasa sebagai secara fisik belum jelas, seperti demam berdarah, DPT, malaria, DBD, lalu infrastruktur, perubahan infrastruktur, lalu juga turisme juga, dan sektor energi misalnya. Nah, kami mengenal di perubahan iklim ini agak berbeda dengan di kebencanaan, yaitu ada istilah adaptasi dan mitigasi. Adaptasi adalah mengatasi pengaruhnya atau coping the effect. Mitigasi adalah mengatasi penyebabnya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam suatu ruangan, misal malam-malam nyalain AC, kalau di Indonesia ini menyalain AC, kan dingin jadi Bapak Ibu bisa melakukan adaptasi. Kalau dingin ya ambil jaket lalu pasang jaket supaya hangat. Jadi artinya pengaruh dingin itu kita atasi. Nah, kita sebagai manusia mengatasi. Nah, kalau mitigasi bagaimana? Mitigasi kita ambil aja remote control itu, lalu AC-nya kita naikkan. Jadi akan menjadi panas. Jadi penyebab dinginnya di kamar itu kalau kita atasi. Nah, inilah mitigasi. Kalau bahasa kerennya ini dalam istilah orang Amerika, NOAA, ini saya diajarkan, adaptasi adalah managing the unavoidable. Jadi kita mengelola sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Lalu mitigasi itu avoiding the unmanageable. Jadi menghindari sesuatu yang tidak dapat kita kelola. Nah, jadi gitu. Itu bahasa kerennya, saya mah orang biasa aja. Nah, lalu ini saya mau bicara dikit masalah filosofi. Dalam bukunya Al Gore itu menyebutkan bahwa penyebab utama dari climate change itu ada 2, yaitu populasi dan teknologi. Ya, ini wajar karena sekarang bumi itu udah di 7,7 miliar orang tinggal di atas bumi, dan sekitar 7,7 miliar orang itu semuanya berrespirasi, bernapas dan berkeringat. Ya, itulah kan. Jadi itu ada memberikan kontribusi terhadap H2O yang ada di atmosfer.
Lalu industrialisasi teknologi memberi efek juga karena kita membutuhkan energi untuk industrialisasi. Jadi nggak bisa dihindari. Jadi banyak masalah sampah tuh ke dalam lingkungan dan sebagainya. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Al Gore sebagai penyebab utama dari climate change adalah tekanan dari populasi dan pemakaian teknologi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya kebutuhan makan kita sehari-hari adalah karbohidrat. Karbohidrat itu bisa oleh orang Jerman itu roti atau bagel itu misalnya, bagel dari Berlin, atau orang kita biasanya nasi, Indomie dan sebagainya, itu semuanya karbohidrat, kentang dan sebagainya. Nah lalu protein dan fatnya itu adalah rantai carbon chain. Lalu dari ujung rambut sampai ujung kuku kita juga komponennya karbon juga, dan minyak goreng kita sebagai carbon chain juga untuk memasaknya. Lalu kalau ibu-ibu paling suka itu sekarang itu tunangan itu jadi mendapat karbon yang murni sebagai karbon strukturnya itu sebagai diamond atau diamond are forever. Nah sekarang saya menekankan di sini bahwa selain untuk makanan kita butuh energi. Jadi Bapak Ibu perhatikan tadi di atas namanya karbohidrat itu sebagai makanan, tapi energi manusia itu adalah kebalikannya, karbohidrat menjadi hidrokarbon. Jadi katanya dibalik, di switch saja, ya kan? Tapi sebenarnya inti sarinya adalah sama. Jadi antara makanan dan energi itu yang kita butuhkan adalah rantai karbon. Jadi memang karbon itu memberi warna dalam kehidupan kita karena dari secara kimia dia mempunyai unsur yang kuat tetapi netral, bound, ikatan netral dan kuat terhadap komponen lainnya. Nah, jadi masalah kita sehari-hari adalah gas rumah kaca yang di atmosfer itu berasal dari dalam bumi, dalam kerak bumi, kita eksplorasi, kita jadikan energi dan kita buang di atmosfer. Jadi aslinya bukan dari atmosfer. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang mendengar ada program B100 dari Jokowi, kemarin saya apresiasi sekali itu biofuel. Jadi katanya sudah berhasil dari kelapa sawit menjadi fuel itu. Ya, kita apresiasi sekali. Itu sebenarnya dalam kehidupan dia menjadi kelapa sawit, dia melakukan pertukaran karbon di atmosfer saja. Jadi dia tidak memakai sesuatu yang dari dalam bumi dan menjadi dibuang ke atmosfer. Jadi makanya disebut sebagai green energy. Biofuel itu adalah green energy. Saya setuju dengan itu. Tetapi masalahnya di Indonesia itu adalah kita kebakaran hutan. Jadi waktu membersihkan lahannya, kelapa sawit itu, lahannya dibersihkan dengan dibakar. Nah itu Uni Eropa marah sekali. Jadi masalahnya bukan karena kita pakai biofuel dari kelapa sawit dan mereka tidak mau, tapi karena kita membakar hutan untuk membersihkan lahannya. Jadi mohon dimengerti, jadi itu adalah energi yang green. Jadi kita memperhatikan sekarang ini adalah bagaimana atmosfer itu sebagai last commodity. Saya tadi dibilang juga saya sebagai Scientific Advisory Committee member pernah jadi di East Asia Deposisi masalah asam hujan asam. Itu karena saat ini kita melihat atmosfer. Jadi orang sekarang ini dengan adanya corona atau COVID-19 namanya udara itu kan difilter maunya. Tapi kita dalam perubahan iklim itu mengenal juga bahwa apabila udara kita dibiarkan memburuk terus seperti ini, kita juga perlu memfilter udara. Dan menurut saya itu adalah last commodity atmosfer itu. Jadi tadinya tanah itu komoditas yang free, tapi karena penduduk makin banyak, sekarang udah 7,7 miliar penduduk di muka bumi, jadi tanah harganya menjadi sangat mahal. Nah, yang kedua itu ada misalnya contohnya air. Nah, sekarang di beberapa daerah itu air sudah sangat mahal, bahkan lebih mahal dari bensin. Nah, ini saya menggambarkan bahwa ke depannya atmosfer sebagai last commodity. Makanya ada yang kalangan bisnis sekarang ada carbon trading, carbon tax, dan sebagainya. Jadi ini adalah upaya untuk memberikan clean atmosfer atau green blue atmosfer lagi.
Jadi ini adalah carbon trading atau clean air ke carbon dan clean tax itu. Jadi ini karena interaksi dengan climate change. Jadi saat ini manusia sudah memperdagangkan atmosfer. Jadi saya sendiri pernah dulu menjadi direktur itu, pernah kami menerima duit dari Jerman. Dia mendapatkan, jadi perusahaan-perusahaan yang mempolusikan lebih banyak dari yang mereka janjikan akan dikena pajak oleh pemerintah, dan uang ini dikumpulkan disalurkan ke negara-negara berkembang. Jadi memang ini benar terjadi, dan mungkin di kita nanti suatu saat juga akan terjadi seperti ini. Baik, jadi dalam peradaban saya membagi dalam tiga jenis peradaban. Yang pertama adalah di mana kita memungut hasil dari alam, di mana saya menyebutkan alam itu adalah God created nature. Contohnya pada periode ini adalah seperti kita sedang hunting, berburu, bertani, memanen dari laut, ataupun menambang dari gua-gua. Ini adalah kita mengumpulkan sesuatu dari alam. Nah, periode kedua peradaban ini yang saya kelompokkan adalah masa industrialisasi. Jadi manusia memikirkan bahwa kita bisa membuat peradaban sendiri. Jadi adalah waktunya man-made nature, yaitu manusia memikir bahwa kita bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi meng-create nature sendiri. Nah, tetapi hal ini menyebabkan kita ke dalam permasalahan seperti perubahan iklim seperti ini. Kedepannya saya memikirkan peradaban kita adalah peradaban di mana kita memerlukan namanya God engineered nature. Jadi bukan apa yang jadi dari alam itu, jadi bukan kita pungut aja, tapi kita mempelajari sebenarnya bagaimana cara bekerja alam ini, bagaimana cara bekerja rekayasa di alam ini supaya bisa selaras dengan kehidupan kita. Jadi bukan kita kalau membutuhkan kendaraan kita bikin besi dilipat, besi ditempa menjadi mobil aja, tapi bagaimana kita supaya sekarang itu misalnya plastik yang di Indomaret itu bisa dibuat dari singkong, gitu. Jadi apa yang sudah direkayasa oleh Tuhan itu kita pergunakan cara-caranya. Itu kedepannya kita melihat adalah masa di mana God created nature, God engineered nature. Nah, berikutnya juga menarik, berikutnya tadi mengenai filosofi dasar. Sekarang saya tampilkan bukti-bukti perubahan iklim di Indonesia. Ini saya tampilkan yang hebat-hebatnya saja, karena bukti-bukti misalnya suhu naik, ya Indonesia naik juga. Ini udah banyak. Suhu laut naik, ya Indonesia banyak. Tapi ini kita ambil contoh satu yang orang jarang memikirkan. Waktu kita SD, SMP, kita dicecoki oleh guru kita bahwa Indonesia dianugerahi salju abadi di Papua. Waktu ada kapten kapal Belanda namanya Carsten mendarat di Timika, dia melihat ke atas itu ada puncak putih banget itu, kayak awan gitu. Nah, makanya di daerah situ disebut puncak Carsten dari kapten kapal Belanda. Nah, itu ada salju abadi yang terus-menerus berkurang. Nah, saya sendiri pernah ke sana tahun 2010 dan ke sana lagi tahun 2015 misalnya. Nah, kita melihat tahun 2010 saya pakai helikopter dan ke atas puncaknya tinggal 2 puncak besar. Yang kelihatan itu. Nah, yang 2010 foto di bawah itu. Kebetulan saya ke sana itu bulan Mei. Jadi ini ada salju abadi, dan salju ini sangat spesifik sekali karena ada 3 salju abadi di Khatulistiwa, yaitu di Indonesia, Kilimanjaro, dan di Peru. Ya. Nah, ini salju abadi ini diperkirakan hanya berumur sekitar 1 generasi saja, 50 tahun, karena kita melihat dia meleleh terus. Tapi melelehnya bukan karena pertambangan Freeport, dia meleleh karena alam, dan ini ditenggarai karena perubahan iklim. Jadi sebenarnya salju ini dia seperti layer atau lapisan kue lapis. Hanya ada berbagai kue lapis, ada tiramisu, ada kue lapis legit dan sebagainya. Jadi salju itu begitu, dia bagian bawah ditutupi oleh yang atasnya, dan atasnya dia mempunyai cerita, menumpukan
salju sebelumnya yang menggambarkan bagaimana iklim dia di masa lampau. Jadi kita bisa menggambarkan apa yang terjadi sebelumnya di bumi ini. Karena memang bumi ini sebenarnya mencatat rekaman jejak manusia, hasil perbuatan manusia selama ini. Jadi jangan kalau Bapak Ibu bilang, wah kita berbuat apa saja di dunia ini, nggak ada yang lihat. Emang nggak ada yang lihat, tapi semua yang direkam oleh alam ini. Nah ini, saat ini salju itu ada di Amerika, di Ohio State. Di Ohio State University, ice core storage. Saya pernah lihat terakhir itu ice core storage yang ada di mana? Lanzhou itu di Cina. Mirip seperti ini juga. Jadi mereka mempunyai ice core untuk Cina juga. Nah ini kalau ini di Amerika, jadi saya takutnya nanti cerita guru-guru kita lain lagi. Guru kita akan bercerita dulu pernah ada salju abadi di Indonesia. Nah itu jangan sampai begitu, tapi memang dikhawatirkan dalam waktu dekat sudah terjadi begitu. Ini adalah cerita kita mengenai salju abadi di Indonesia. Nah kita juga punya pengamatan gas rumah kaca. Ini adalah pengamatan yang kami ada di Bukit Koto Tabang, di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat, dekat Bukit Tinggi ya. Ini ada yang tadi CO2, yang ini CH4. Jadi mereka menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Jadi kenaikannya ada terus. Nah ini ada cerita yang berikutnya yang mengenai bukti perubahan iklim ada di Indonesia. Ini Bapak Ibu saya sarankan juga kalau ada waktu sebaiknya pernah lah sekali seumur hidup mengikuti prosesi nyepi di Bali. Nah saya udah pernah 2 kali. Tahun 2013 dan tahun 2015. Ini benar-benar kita kembali ke abadnya Flintstone. Jadi ke abad satu pulau itu diam, satu pulau itu tertutup. Jadi ini kita lihat bahwa tidak ada aktivitas manusia dalam 30 jam. Nah, yang kami ukur adalah sederhana saja, bagaimana seminggu sebelum Hari Raya Nyepi, waktu Hari Raya Nyepi selama 30 jam, dan seminggu sesudahnya, nah bagaimana efek dari perbuatan manusia sebelumnya sesudahnya terhadap waktu Nyepi itu berlangsung. Ini kita lihat di sini, di atas ini CO2 dan CH4. Jadi waktu Hari Raya Nyepi berlangsung, terjadi penurunan. Jadi aktivitas manusia ternyata menurunkan sekitar 33% gas rumah kaca. Ini yang kami ukur ada konsentrasi gas rumah kaca. Jadi ini hanya ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Hanya ada di Indonesia satu pulau tidur melakukan nyepi. Dan itu luar biasa. Bapak Ibu saya sarankan kalau bisa pergi ke Bali. Karena hari keduanya sungguh luar biasa. Hari keduanya itu ibaratnya bagi saya langit itu bersih. Langit tanpa polusi maksudnya polusi asap, polusi kotoran, dan polusi cahaya. Dan kita melihat hari kedua itu bintang bercahaya, sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Jadi kita lihat proses nyepi di Bali itu adalah kondisi yang ideal untuk kita melihat pengaruh antropogenik atau aktivitas manusia terhadap emisi di Pulau Bali ini. Jadi kalau kita sekarang melihat orang melakukan lockdown di mana-mana, PSBB, ini bagi saya masih belum luar biasa yang nyepi sudah lakukan ini. Jadi tapi kalau PSBB dan sebagainya itu agak susah menghitung pengaruh nyepi, pengaruh emisinya dan sebagainya. Oke, baiklah sekarang lihat pengaruhnya terhadap yang impact kita lihat ini pengaruh secara umum perubahan iklim. Laut menjadi lebih panas, laut menjadi lebih tinggi, paras muka laut menjadi lebih asam, lalu juga es mencair. Ini yang kita lihat mengerikan dan orang melihat es mencair itu tidak ada di Indonesia. Jadi tadi saya menggambarkan ada, jadi orang merasa masih jauh lah perubahan iklim. Saya pernah datang ke berbagai negara untuk masalah perubahan iklim ini, jadi banyak orang bilang bahwa itu bukan masalah kami saat ini.
Jadi perubahan itu menyebabkan kesulitan air dan makanan, menyebabkan peningkatan kemiskinan, migrasi penduduk, dan coastal flooding atau banjir di pinggiran pantai. Jadi ini dalam bahasa IPCC, bahasa institusi saya, every bit of warming matters. Jadi every year matters. Jadi pilihan yang kita lakukan itu bergantung semua. Jadi apa action yang kita bisa lakukan untuk hal ini? Ya, ini saya ambil dari laporan khusus IPCC 1,5 derajat. Jadi laporan ini sengaja dibuat untuk permintaan dari negara-negara pulau-pulau kecil. Mereka meminta coba dilakukan studi untuk kenaikan suhu 1,5 derajat. Dikatanya bahwa kenaikan suhu 1,5 derajat, tadi kan saya bilang bahwa saat ini 1,11. 1,5 derajat itu dapat terjadi pada tahun 2030 dan yang paling baik adalah 2052. Jadi 2030 kalau emisinya terus berlangsung. Tapi karena ada COVID ini mungkin belum sampai lah. Jadi katanya emisi masa lalu aja tidak memberi pengaruh dari peningkatan 1,5 derajat ini. Artinya emisi-emisi sekarang ini yang sudah memberi pengaruh. Jadi tumpukannya atau akumulasinya. Jadi ada perubahan yang di natur, lingkungan dan livelihood-nya. Jadi kami telah melakukan studi terhadap kenaikan 1,5 derajat dibandingkan 2 derajat apabila terjadi. Jadi artinya cuaca akan lebih ekstrim kalau 2 derajat. Jadi kalau 2 derajat, sea level rise itu akan jadi lebih tinggi. Jadi lebih banyak 10 juta orang akan menjadi migrasi kalau kejadiannya 2 derajat dibanding 1,5 derajat. Lalu juga akan terjadi kematian spesies-spesies. Jadi biodiversity-nya berkurang kalau kita mengalami 2 derajat dibanding 1,5 derajat. Jadi lalu juga hasil panen yang berkurang, hasil panen di maize, rice atau wheat, yang tadi hasil panen di karbohidratnya. Jadi lalu juga populasi global yang terpengaruh oleh peningkatan air muka laut itu menjadi 50% lebih sedikit kalau bisa menahan 1,5 derajat. Lalu juga risiko terhadap perikanan dan juga risiko terhadap rantai makanan yang berhubungan dengan perikanan tersebut. Lalu juga kita mengkhawatirkan banyak orang terperangkap kepada kemiskinan pada tahun 2050 apabila terjadi 2 derajat tersebut. Ya, ini pesan pentingnya adalah jika kita menginginkan 1,5 derajat ini tidak terlampaui, maka dibutuhkan deep cut di emisi itu harus ditahan paling banyak. Lalu kita memakai teknologi. Lalu kita harus melakukan perubahan. Jadi kalau di Amerika itu mobil besar-besar, gede-gede, makan bensinnya banyak. Lalu juga harus melakukan investasi di pembangunan yang low carbon option. Mungkin orang akan bertanya, bagaimana kalau lebih dulu Pak, lebih menembus 1,5 derajat atau 2 derajat? Ya, kita kan sebagai manusia, kita tuh dari dulu, zaman batu dulu, kita diajarkan bahwa kita tuh adalah spesies yang berinovasi. Kita tuh yakin pada diri kita, dan sekarang sudah ada namanya space teknologi, ada mobil Tesla dan sebagainya. Jadi range of teknologi itu banyak, jadi kita mengharapkan akan terjadi perubahan, pemakaian energi dan sebagainya. Nah, ini dalam hal lahan, di climate change ini akan menjadi lebih menantang. Situasi menjadi lebih parah dan mempengaruhi food security, ketahanan pangan. Jadi juga ini akan jadi deforestasi, jadi banjir perubahan climate change kita lihatnya. Jadi cara kita menghasilkan makanan itu akan mengurangi emisi. Jadi di dunia ini dikenal New Zealand yang bagus. Pertama, yang kedua adalah Irlandia yang
manajemen lahannya sudah dikatakan lebih bagus. Saya juga udah pernah ke kedua negara itu. Waktu saya mendarat di Christchurch itu kota nomor 3 di Selandia Baru, disambut oleh domba-domba. Jadi domba dia banyak sekali. Jadi dia maka sudah cara pertaniannya itu sudah sustainable sekali. Mereka mengekspor makanan. Jadi sudah swasembada dan ketahanan pangannya cukup tinggi. Jadi kita harus mengatasi land degradasi banyak sekali di Indonesia. Jadi kalau kita lihat kayak di NTT atau Gorontalo itu banyak sekali lahan yang menjadi untuk perkebunan jagung dan saya rasa terlalu banyak gitu ya. Di Jawa ini banyak kan jadi lahan jadi perkebunan jati ya, madi dan sebagainya. Jadi tantangan-tantangan kita dan tantangan kita hadapin juga kayak tadi kita kelapa sawit juga. Jadi yang utamanya adalah better land management yang mensupport biodiversity konservasi. Jadi kalau kayak kelapa sawit ini diharapkan karena dia bukan biodiversity, jadi mungkin ada cara kemudian hari supaya dia biodiversity dapat dikonservasi. Tapi sekarang ini kelapa sawit itu kan kayak monoculture, jadi diharapkan yang multiculture, jadi tanamannya bermacam-macam. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita lihat ke depan dalam perubahan iklim itu masalah biodiversity konservasi. Jadi membutuhkan respon yang koordinasi. Dan ini saya ambil yang ketiga adalah dari laporan khusus IPCC masalah cryosphere dan laut, cryosphere dan ocean. Cryosphere itu adalah es yang ada di daratan. Es yang ada di daratan itu di bumi ini ada 3. Yang pertama di kutub selatan, lalu yang kedua itu bukan di kutub utara, tapi di Greenland. Yang ketiga adalah ada di pegunungan Himalaya. Jadi 3 itu yang menjadi 3 kutub es di bumi. Kutub utara kenapa tidak? Karena dianggap sebagai es yang ada di atas air laut. Jadi seperti kita punya air putih itu ada es di atasnya, itu dianggap itu sudah menjadi bagian dari air laut. Jadi dia tidak menambah lagi pada tinggi muka air laut yang karenanya. Nah, jadi hasil laporan ini mengatakan bahwa sea level rise itu atau tinggi muka air laut itu telah meninggi dengan cepat sekali, 2 kali lebih cepat, dan dia diperkirakan tahun 2100 itu sampai 1,1 meter. Jadi mungkin kota Cirebon masih aman lah. Lalu ada berbagai masalah di pinggir pantai untuk proteksi, adaptasi, dan coastal ekosistem adaptasi dan untuk relokasi orang di pinggir pantai. Saya pernah ke daerah Kerawang itu, daerah Pemanukan, melihat bahwa pantai kita itu telah mundur hampir jauh sekali, hampir setengah kilometer karena air laut sudah meningkat seperti itu. Jadi di sini menggambarkan bagaimana kerusakan-kerusakan, lalu juga cuaca menjadi lebih ekstrim di laut dan sebagainya. Bagaimana oksigen dan nutrisi di laut itu terpengaruh oleh karenanya. Ya. Ini saya terakhir saya lihat dari laporan IPCC report yang sedang kami kerjakan, yang ke-6 itu. Ini menggambarkan bahwa siklus air itu sudah meningkat, jadi sudah dipercepat. Jadi artinya kita melihat cuaca ekstrim menjadi lebih sering dan sebagainya. Ini gambaran agak ilmiah. Ini juga ini berikutnya gambaran yang lumayan ilmiah. Bagaimana kondisi-kondisi ekstrim itu akan menjadi lebih cepat dan sebagainya. Ini sambil ingin kami kerjakan dan sebagainya. Jadi sebagai pembahasan untuk kali ini, webinar ini, kita sadar atau tidak bahwa kita hanya mempunyai satu bumi, satu dunia, satu planet. Jadi kita tuh nggak pernah punya planet kedua menjadi opsi kita. Jadi itu hanya benar di pola film-film Hollywood. Jadi kita memang sekarang ini sama pilihan kita cuma ini. Jadi kenapa tidak kita jaga?
Lalu saya pernah dapat satu lagi pesan dari Menteri, bukan Australia tapi Tasmania. Tasmania itu negara bagian di Australia. Bahwa kita itu adalah berhutang pada anak cucu kita, pada next generation, untuk meninggalkan suatu lingkungan yang sama baiknya dengan yang pernah kita datangi dan kita pernah kita tinggali. Jadi kita harus meninggalkan suasana yang baik seperti ini. Lalu climate change itu dianggap sebagai suatu tantangan ke depan pada humanity, socio-economic environmental impact. NATO saja mengatakan bahwa climate change adalah non-warfare threat. Jadi ancaman bukan perang yang paling utama. Lalu juga kita perlu membentuk suatu portofolio atau strategi yang termasuk di dalamnya adaptasi, mitigasi, pemilihan teknologi, riset, dan sebagainya dalam hal sains, impact, dan mitigasi untuk mengatasi perubahan iklim ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Terima kasih pada rekan-rekan Santa Maria, pada alumni saya, dan saya nyebut alumni saya karena bagaimanapun saya seumur hidup akan dipanggil sebagai alumni Santa Maria, karena memang kita akan CV saya kita ulang-ulang sampai hari ini menjadi profesor juga disebut CV saya adalah bagian dari alumni Santa Maria. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Edwin.